sarana untuk usaha tani adalah pertama itu ketersediaan benih. Benih tersedia juga pupuknya, irigasinya, itu faktor-faktor terpenting dalam usaha tani. Si Denok itu adalah hasil dedikasi nuklir. Nah kebetulan juga si Denok ini memang denok gitu ya, jadi malainya panjang, anakannya banyak gitu ya, jadi memang dilihat itu menyenangkan. Nanti 8 terus itunya, yang lain itunya si 15 tahun Oktober. Berapa tumbuh berarti ya? Ini sebelum bongkar itu ada si Denok ya, orderan Bapak Bagus Jawa Timur ya, Jawa Timur, Banyuwangi Jawa Timur, 3 kintal ya, Inpari si Denok. Mulai bertani pada tahun 98, pada saat itu memang terjadi ledakan hama penggerek batang, di mana saat itu mayoritas petani gagal. Alhamdulillah pada saat itu punya kami selamat. Bahkan menurut hitungan saat itu di atas rata-rata kondisi padi normal ya. Terjadi kegagalan panen, maka untuk periode berikutnya kebutuhan benih terjadi kelangkaan bahan benih. Maka padi kami yang selamat itu 1,4 hektar waktu itu dapat 11 ton ya, habis untuk benih. Nah, dari situ menginspirasi. Ya sudah berjalan usaha benih, tapi usaha benih tidak resmi lah. Pakai karung biasa gitu ya. Tapi peruntukannya memang untuk ditanam, bukan untuk konsumsi. Nah, tahun 2000 saya mulai mendaftar resmi di BPSB, Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih. Saat itu memang menantang, menggiurkan, sehingga emosi. Kita terlalu bernafsu. Tahun 2000 kita daftar resmi, 2003 kita terpuruk, jatuh, ya bangkrut. Tahun 2005 kami melalui salah seorang pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, salah satu pegawainya ketemu di masjid, ngobrol-ngobrol tentang varietas padi yang dihasilkan oleh Batan. Kami diberikan kesempatan untuk mencoba varietas itu, dan kita cobalah pada tahun 2005. Ternyata memang bagus. Tahun 2006 dirilis, tahun 2007 benih varietas Batan, hasil litbang Batan yang diproduksi oleh kami, itu kemasannya ada yang dibawa ke istana. Dibawa ke istana sampai pada saat itu Pak Presiden, saya pengen panen benih ini. 2006. 2007 ya itu komit Bapak Presiden hadir. Pada saat itu panen benih varietas Mer 1. Panen benih satu-satunya oleh Bapak Presiden. Saya di sini ditugaskan oleh Batan untuk mencari calon-calon varietas yang nantinya akan dihasilkan oleh Batan. Kebetulan Batan sendiri ada lahan ini Pak, ini punya Batan. Jadi sampai sekarang dari tahun 80-an Batan udah punya penelitian di sini. Kenapa? Tolak ukurnya kan kalau penelitian padi di jalur utara itu berhasil, biasanya akan cocok ke daerah-daerah lain. Karena itu, kami dari Batan melaksanakan penelitian pemanfaatan tenaga nuklir untuk pertanian, meradiasi
beberapa varietas yang udah berjalan itu udah dihasilkan beberapa varietas padi unggul nasional yang memang disenangi oleh petani berdasarkan masukan-masukan dari petani, didapatkan galur sehingga diberi nama varietas Impari Sidenuk. Kelebihan perguruan Sidenuk sih gini Pak, ada kebetulan itu kan tanaman populasinya kan Sidenuk. Kita bisa salah satu ambil contoh, ya. Ini contoh seperti ini kan. Ini kan bentuk jumlah gabah formalnya di atas 200. Terus daun benderanya tegak agak miring. Jadi kalau kebanyakan seperti ini enggak. Ini. Jadi leher malai keluar sehingga ini tanamannya isi jadi bernas semua. Itu kelebihan itu. Kedua, kalau dari Impari Sidenuk seperti ini Bapak ketahui, ini tidak ada putih kapur. Terus rasa nasinya juga pulen. Jadi kalau kebanyakan kalau petani mau nanam ya, pada dasarnya kalau tukang di sini para petani pada intinya bisa gampang menjual. Nah itu makanya ini tipe-tipe kereta ini bisa ditanam oleh para petani. Kenapa? Karena jualnya gampang. Itu salah satu sangat sederhana sekali Pak. Jadi pada prinsipnya pemuliaan adalah pemuliaan mutasi ataupun pemuliaan tanaman itu adalah memilih, Mas ya. Jadi kita leluasa melakukan pemilihan ya kalau kita mempunyai keragaman plasma yang luas. Nah, di sini proses radiasi ini atau penyinaran ini adalah untuk memperluas keragaman tadi dengan tujuan kalau keragaman yang kita hasilkan dengan proses radiasi nanti luas kan lebih memudahkan kita sebagai pemulia untuk memilih. Jadi sifat-sifat mana yang kita inginkan. Sebetulnya penyinaran dengan radiasi ini tidak berbeda nyata, tidak terlalu berbeda dengan apa yang terjadi di alam. Jadi gini, sebetulnya apa yang keragaman hayati yang terjadi di alam ini sebetulnya hasil mutasi juga. Hanya saja mutasi ini yang dihasilkan atau yang dipengaruhi oleh sinar kosmik. Dalam hal ini misalkan penyinaran matahari. Hanya saja mutasi yang terjadi di alam ini sangat lambat. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Nah, untuk mempercepat mutasi itu, kita gunakan penyinaran radiasi tadi, penyinaran dengan radioaktif. Nah, itu fungsinya adalah untuk mempercepat. Jadi, pengaruhnya, efeknya itu persis sama, tidak berbeda dengan penyinaran alami. Jadi, artinya kalau hasil-hasil yang diperoleh keragaman yang ada di alam ini, yang oleh sinar kosmik tidak berpengaruh buruk ya, artinya bisa dikonsumsi dengan aman. Ya tentu saja dengan penyinaran dengan radiasi juga sama, jadi tidak ada efek-efek negatifnya. Jadi sama saja, hanya bedanya itu adalah jalannya tadi. Sebetulnya efeknya, pengaruhnya itu persis sama. Kita kan kebetulan Batan itu mengadakan mitra-mitra dengan para penangkar. Salah satunya penangkar yang ada di Subang, Provinsi Jawa Barat. Kalau kita menghasilkan suatu varietas dikehendaki oleh petani sifatnya, maka kita mengadakan mitra dengan Pak Anam supaya varietas ini disertifikasi. Nanti para penangkar bisa menjual bebas dengan ada surat izin tertentu. Sehingga petani yang membutuhkan varietas Impari Sidenuk bisa didapatkan dari para penangkar.
kebutuhan atau kapasitas permintaan sampai saat ini kami belum melihat titik kulminasinya. Jadi potensi permintaan itu masih jauh melampaui kapasitas pengadaan. Jadi permintaannya masih terlalu tinggi ya. Kita hanya sekian persennya lah. Karena semua produsen benih mitra-mitra kami juga yang tadinya bermitra mensuplai, sekarang sudah mandiri, itu semua kewalahan semua. Artinya makin tahun kita tingkatkan sarana juga, makin kewalahan. Mana pirang meter? Iya, belah sana. Oh, udang apa nih ngana? Ini balo, ini kolam panjang. Tapi ya itu daratan sekitar ngambil 10 meter lah. Yang dua bau percobaan apa display. Sana. 3 kepastian itu. Ya, kepastian pembelian, kepastian pembayaran, kepastian harga. Itu sudah cukup puas mitra. Ketika memang komit dengan kualitasnya, komit dengan standar benih, dipasti kita beli. Pembayarannya ada kepastian pembayaran. Mau kontan, mau berapa, mau uang duluan, kadang-kadang kita fasilitasi ya. Untuk biaya processing apa. Padi belum kita tarik, tapi udah kita kasih uang. Kepastian harga, harganya ada kompensasi peruntukan, artinya harus lebih dengan dijual bukan benih dibandingkan dengan bukan untuk benih. Adalah selisihnya 1 hektar itu bisa nyampe 2 juta. Kenapa ngambil lebih, Pak? Bukankah dengan harga standar pasar udah fair? Nah, itu artinya bisnis dengan hati ya. Bisnis standar Rasul. Seperti kemaslahatan yang orang yang jeripayahnya tinggi, jeripayahnya banyak, itu petani. Petani dari nanam sebar dengan berbagai kendalanya. Hama, gulma itu rumput ya. Banyak sekali resikonya. Resiko kegagalan panennya punya dia. Bisa 50-50 itu, bisa saja gagal. Itu risikonya. Nah kita sebagai produsen benih membeli bahan petani yang paling capek menghasilkan satu butiran benih itu, butiran padi itu bukan kami. Kami relatif mudah tinggal ngambil untung, yang capek petani. Maka alangkah tidak manusiawinya kalau memang kalau tidak kita hargai gitu. Ya dolim lah. Dari awal saya menyewa sawah, kebetulan dekat dengan penangkar Piona, yaitu Bapak Insinyur Harul Anamsyah. Beliau selalu membina, selalu memberikan saran-saran untuk pertumbuhan padi, sehingga lambat laun setelah ada pembinaan dari beliau, saya ditarik oleh beliau sebagai mitra tani. Setelah itu juga tahun 2007 ada varietas baru yaitu Sidenok. Beliau juga membina, melatih. Ternyata varietas Sidenok itu lebih unggul daripada varietas yang lainnya. Rata-rata tonase dalam 1 hektar itu sampai 12 ton per hektar. Itu masih hitungan kotor. Ya, kelebihan daripada mitra dengan Pak Anam, pertama adalah pembelian, pasti dibeli. Yang kedua, kepastian pembayaran. Ketiga, kepastian harga. Itu yang mendapat prioritas dari penangkar.
Saya bermitra dengan Pak Haji Anam itu sudah 3 tahunan. Kalau udah panen, saya ini besok panen, saya kontak dulu ke Pak Haji Anam. Terus selesai jam berapa? Jam 4. Dan datang mobilnya ke sini. Langsung timbang-timbang, muat ke mobil langsung bawa ke sana. Kalau di penjualan ke Pak Haji Anam kan dengan di pasaran selisih 20.000 per kintal. Kalau 20 ton kan 4 juta. Kalau saya ini panen sekarang kan jual 40 ton. Berarti kan saya ada nilai tambah 8 juta. Kalau paritas lain kan kadangkala kalau ada serangan breng itu kena. Denok tahan. Kalau itu ada kelebihannya tahan breng gitu. Itu minimal gitu. Minimal itu kelebihannya itu lebih